Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rahmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 8 semester 1, yaitu persamaan garis lurus. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya akan membahas gradien suatu garis. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai. Gradien garis. Istilah gradien tentu sudah pernah kalian dengar ya sebelumnya, atau memang baru dengar apa itu gradien. Jadi, pengertian gradien itu adalah suatu nilai yang menyatakan kecondongan suatu garis. Nah, kalau teman-teman belum paham apa itu kecondongan itu sama saja dengan kemiringan. Jadi nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis. Untuk notasi gradien, yaitu M kecil, dan di sini konsepnya untuk gradien suatu garis itu adalah perbandingan antara komponen Y ruas garis AB per komponen X ruas garis AB. Nah, itu pengertian konsep dari gradien. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menentukan gradien dengan 5 tipe. Yang pertama, yaitu gradien garis yang melalui 2 titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Tipe yang kedua, yaitu kita akan menentukan suatu gradien dari ruas garis. Yang ketiga, gradien garis yang melalui pusat koordinat. Yang keempat, gradien garis yang memotong kedua sumbu. Dan yang terakhir, menentukan gradien pada suatu persamaan garis. Baik, kita masuk ke tipe yang pertama, gradien garis yang melalui 2 titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Gradien garis yang melalui 2 titik, X1, Y1, dan X2, Y2, formulanya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Atau sama saja dengan delta Y per delta X. Jadi selisih dari kedua titik tersebut. Maka ditemukanlah gradiennya. Sama seperti konsep di awal bahwa gradien itu adalah suatu perbandingan komponen Y dengan komponen X. Berarti di sini kan ada 2 titik. Berarti ada X-nya ada 2, Y-nya juga ada 2. Maka dicari selisihnya, kemudian dibandingkan. Sebagai contoh, sebuah garis melalui titik A, negatif 1,3, dan B, 7, negatif 5. Tentukan gradien garis AB. Nah, yang kita tahu bahwa titik A dan B itu siapa X1 dan Y1-nya? Nah, ini kan komponen X, ini komponen Y. Di titik B, komponen X-nya 7, komponen Y-nya negatif 5. Ini kita identifikasi jika sudah disubstitusi ke rumus gradien delta Y per delta X. Oke, di sini M sama dengan negatif 5 kurang 3 per 7 kurang negatif 1. Nah, ini ada tanda yang berdampingan, maka dipisahkan dengan tanda kurung ya. Untuk yang pembilangnya, komponen Y-nya hasilnya negatif 8. Untuk menyebutnya, komponen X hasilnya positif 8. Sehingga hasil perbandingannya atau pembagiannya negatif 8 dibagi 8, yaitu negatif 1. Tipe yang kedua, gradien garis pada ruas garis AB. Konsepnya sama, dia adalah perbandingan komponen Y per komponen X. Kita bahas dulu ciri-ciri ruas garis, bahwa komponen Y itu akan bernilai positif jika ke atas dan akan bernilai negatif jika ke bawah. Itu ya, ingat saja sumbu Y. Kemudian komponen X akan bernilai positif jika dia bergerak ke kanan, dan komponen X akan bernilai negatif jika dia ke arah kiri. Seperti ini gambaran untuk ruas garis ya. Untuk ruas garis OA, bernilai dua-duanya positif di sini. X1 ke kanan, Y1 ke atas. Jadi dua-duanya bernilai positif.
Untuk yang ketiga, tipenya melalui pusat koordinat O 0,0. Jadi ada suatu garis O ke A itu melalui pusat 0,0 di sini nih. Sehingga gradien garisnya yaitu komponen Y per komponen X. Nah, sebelumnya saya bahas dulu di sini. Untuk O itu kan koordinatnya 0,0. Untuk A, X1, Y1. Berarti sama saja kita pakai rumus delta Y per delta X. Nah, X1 kurang 0, X1, Y1 kurang 0, Y1. Karena perbandingannya Y per X, berarti di sini Y1 per X1. Kalau dia melalui pusat koordinat 0,0. Nah, saya simpulkan ya. Jika salah satu titik melalui pusat koordinat O 0,0 dan AX1, Y1, maka gradien garis OA dapat ditentukan dengan rumus berikut. Contoh, sebuah garis melalui titik pusat O 0,0 dan titik A 3,6. Tentukan gradien garis O ke A. Nah, di sini kita sudah dapat 3,6 itu sebagai X1, Y1, maka tinggal cari saja perbandingan Y per X-nya. Itulah gradiennya, 2. Oke, gradien garis berikutnya adalah gradien garis yang memotong kedua sumbu. Nah, gambarannya seperti ini. Garis ini ya, yang miring ini, itu memotong sumbu X di titik B, 0, dan memotong sumbu Y di titik B, 0,A. Nah, berarti fokusnya sama seperti delta Y per delta X, karena ada dua buah titik. Oke, nah di sini makanya diperolehlah jika kedua titik memotong sumbu X di A B,0 dan memotong di sumbu Y di B 0,2, maka gradien garis AB dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, delta Y per delta X. Oke, jadi gradiennya negatif A per B. Kalau yang memotong sumbu, kedua sumbu ya, negatif A per B atau min A per B juga boleh. Contoh, sebuah garis memotong sumbu X pada titik A 2,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,6. Tentukan gradien garis tersebut. Nah, ini titik pertama 2,0, titik kedua B 0,6. Maka di sini gradien A, B, negatif A per B, ini tidak perlu pakai B1 ya. Sebagai A-nya itu 6, B-nya itu 2. Nah, ini ya, ini A, ini B, justru kebalikan ya. Kan 0,A, B,0. Nah, sehingga hasilnya negatif 3. Oke, yang terakhir, gradien pada persamaan garis. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas persamaan garis lurus. Jadi, bentuk persamaan garis lurus itu ada dua. Ada bentuknya Y sama dengan MX plus C. Ada juga yang bentuk PGL-nya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman pahami dulu bahwa bentuk PGL yang Y sama dengan MX plus C itu disebut dengan bentuk eksplisit. Nah, ini ya, Y sama dengan MX plus C. Jadi mudah untuk menentukan gradiennya, teman-teman fokus saja pada koefisien X. Nah, kalau koefisien X bernilai positif, maka gradiennya positif ikut. Kalau koefisien X-nya bernilai negatif, maka gradiennya pun sama negatif. Gitu. Bentuk persamaan garis lurus kedua yaitu bentuk implisit. Seperti ini bentuknya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka gradiennya adalah koefisien X bernilai negatif dibagi dengan koefisien Y. Ini juga tergantung nilainya. Karena dalam hal ini berbentuk rumusnya memang min A per B. Sama seperti rumus menentukan gradien yang memotong kedua sumbu. Nah, itu. Teman-teman perhatikan di sini ya. Untuk nilai A itu adalah koefisien X, sekali lagi ya, jangan terbalik. Dan koefisien Y itu adalah B. C itu adalah konstanta. Sehingga gradiennya adalah negatif A per B. Sebagai contoh, tentukan gradien garis yang memiliki persamaan 6x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini PGL yang memenuhi bentuk
implisit, ya, dimana teman-teman harus paham siapa yang menjadi A, B, dan C. Di sini A-nya 6, B-nya 2, C-nya negatif 5. Nah, di sini ya, untuk PGL-nya tadi implisit, jadi gradien yang dihitung min A per B. Min A, min 6, per B, 2. Jadi min 3. Seperti itu menentukan gradien dari suatu persamaan garis. Oke, pembahasan terakhir yaitu tentang hubungan dua garis dengan syarat gradiennya. Hubungan garis itu yang kita tahu ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, ada yang berimpit. Nah, kita bahas satu ya. Garis L sejajar dengan garis G. Syarat gradiennya dia harus sama. Gitu. Gradien garis L harus sama dengan gradien garis G, baru disebut sejajar. Kalau tegak lurus, garis L tegak lurus garis G, yaitu jika gradien garis L, jika dikalikan dengan gradien garis G, hasilnya negatif 1. Nah, itu baru memenuhi tegak lurus. Yang ketiga, gradien garis L berimpit dengan garis G. Maka gradien garis L jika dibagi dengan gradien garis G akan sama hasilnya dengan konstanta pada garis L dibagi konstanta pada garis G. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada soal tentukan hubungan dua garis tersebut dilihat dari gradiennya. Nah, tidak perlu menggambar, lihat saja dari gradiennya. Kalau sama dia sejajar, kalau dikalikan hasilnya min 1 dia tegak lurus. Kalau perbandingan gradien dengan perbandingan konstanta sama, dia berimpit. Seperti itu. Selamat dan sukses untuk lebih memahami gradien garis dengan menyelesaikan latihan soal yang ada. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.